Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Andrea Widiantara Putra, absen 9 dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang ancaman Persatuan Kesatuan NKRI akibat dari adanya paham radikalisme dan terorisme, terutama di daerah Papua. Sebelum kita menganalisis masalah radikalisme dan terorisme di Papua, alangkah baiknya kita harus mengetahui apa pengertian dari radikalisme dan terorisme. Radikalisme adalah suatu gerakan yang ingin melupakan perubahan pada sistem sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Radikalisme merupakan tindakan atau paham yang mempunyai akar dan jaringan yang kompleks sehingga tidak mungkin hanya bisa didekati dengan pendekatan keras berupa penegakan hukum dan intelijen maupun tindakan represif lainnya, namun juga harus ditangani dengan pendekatan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, serta persatuan dan kesatuan bangsa melalui pendekatan persuasif dengan instrumen ideologi Pancasila dan moderasi beragama. Sedangkan terorisme menurut UU nomor 15 tahun 2003 adalah menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan situasi teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas yang menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas harta benda orang lain yang mengakibatkan kerusakan atau kehancuran objek-objek vital strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas negara. Setelah mengetahui apa itu radikalisme dan terorisme, sekarang kita akan menganalisis masalah yang terjadi di Papua. Masalah yang saya jelaskan adalah KKB Papua atau kelompok kriminal bersenjata Papua. Diketahui sebelumnya kelompok kriminal bersenjata KKB Papua bernama Organisasi Papua Merdeka (OPM). Perubahan istilah OPM ke KKB tersebut juga dimaksudkan untuk mengubah paradigma penanganan kaum separatis di Papua. Bila ada salah satu kelompok KKB Papua ini tertangkap, maka mereka akan ditahan karena alasan kriminalitas. Walau begitu, OPM berbeda dengan KKB Papua, di mana saat ini teror disebarkan dengan berbekal persenjataan lengkap dan mutakhir sehingga lebih sulit dikendalikan. Menteri Pertahanan RI di Kabinet Kerja Ria Mizard Riacudu usai menghadiri ceramah bela negara di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jumat tanggal 15 bulan 3 2019 pernah mengungkap tujuan KKB Papua. Menurutnya, KKB Papua adalah kelompok yang ingin Papua melepaskan diri dari NKRI. Oleh karena itu, menurutnya kelompok tersebut sudah bisa disebut sebagai gerakan separatis. Ada 5 kelompok besar KKB Papua yang telah dipetakan dengan para pemimpinnya bernama Lakaga, Telenggen, Egyanus Kogoya, Joni Botak, Demianus Magayogi, dan Sabinus Waker. Dari kelima kelompok tersebut, 2 diantaranya disebut KKB paling berbahaya di Papua, yaitu Lakaga, Telenggen, dan Egyanus Kogoya. Mengenai KKB Papua baru saja terjadi. 8 karyawan PT Palaparing Timur Telematika atau disingkat PTT tewas setelah diserang kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Kago,
Distrik Laga, Kabupaten Puncak, Papua, Rabu, tanggal 2 bulan 3 2022 sekitar pukul 13 WITA. Kedelapan pekerja sipil itu diserang saat mereka tengah memperbaiki Tower Base Transceiver Station atau disingkat BTS 3 Telkomsel. Gerakan radikalisme dan terorisme yang terjadi di Papua tersebut dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa jika dibiarkan terus-menerus tanpa adanya gerakan pencegahan dari penegak hukum. Maka kesimpulan yang dapat dilakukan untuk mencegah pemahaman radikalisme dan tindak terorisme ialah memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar. Setelah memperkenalkan ilmu pengetahuan dilakukan dengan baik dan benar, langkah berikutnya ialah tentang bagaimana cara untuk memahamkan ilmu pengetahuan tersebut, karena tentunya tidak hanya sebatas mengenal. Pemahaman terhadap yang dikenal juga diperlukan. Sedemikian sehingga apabila pemahaman akan ilmu pengetahuan, baik ilmu umum dan ilmu agama sudah tercapai, maka kekokohan pemikiran yang dimiliki akan semakin kuat. Dengan demikian, maka tindak akan mudah goyah dan terpengaruh terhadap pemahaman radikalisme sekaligus tindakan terorisme dan tidak menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan Indonesia. Baik, sekian dari penjelasan yang saya sampaikan. Jika salah kata, saya minta maaf. Dan saya Puput dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.